Siap-siap, dunia kayaknya bakal ngadepin sebuah perang ekonomi yang belum pernah ada sebelumnya. Dan inti dari semua ini adalah satu proposal kebijakan yang bisa mengubah peta perdagangan global secara total. Yuk kita coba bedah, senjata baru ini tuh sebenarnya apa sih? Coba deh, fokus ke satu angka ini, 500%. Ini bukan cuma angka biasa loh di atas kertas, ini tuh usulan tarif impor yang bisa benar-benar melumpuhkan ekonomi satu negara dalam sekejap. Para analis bahkan nggak nyebut ini kebijakan dagang loh. Mereka bilangnya apa? Senjata. Senjata ekonomi yang diusulin sama Donald Trump. Dan yang ngeri, ini bisa ngehukum bukan cuma satu negara, tapi seluruh dunia. Oke, kita masuk bagian pertama, senjata baru Trump. Jadi gini, ini tuh bukan sekadar kebijakan biasa ya, ini semacam alat paksa yang dirancang dengan, spesifik banget. Namanya Sanctioning of Russia Act 2025. Aturannya simple tapi brutal banget. Kalau kamu beli energi dari Rusia, ya udah, semua produk kamu yang mau masuk ke Amerika siap-siap kena tarif raksasa sampai 500%. Lanjut, bagian kedua, alasan resminya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kebijakan se-ekstrem ini bisa dijual ke publik? Jadi, narasi resminya tuh jelas banget. Ini cara buat menghukum negara manapun yang bantu modalin mesin perangnya Rusia di Ukraina. Kedengerannya kan argumen moral yang kuat banget ya. Tapi kita perlu gali lebih dalam lagi nih. Apa ini beneran soal Ukraina? Atau jangan-jangan ini sebenarnya soal gimana caranya Amerika mempertahankan dominasi mereka di panggung dunia? Oke, bagian ketiga. Siapa sih target sebenarnya? Kalau kita coba intip di balik narasi resmi tadi, siapa yang sebenarnya ada di ujung todongan senjata ini? Dan ternyata targetnya itu bukan Rusia secara langsung loh, tapi justru raksasa-raksasa ekonomi kayak India, Tiongkok, sama Brazil. Ya, negara-negara Global South yang emang jadi pembeli utama energi Rusia. Justru mereka lah yang jadi sasaran tembak. Sekarang bagian 4, efek domino global. Oke, sekarang kita coba urai satu-satu ya. Gimana sih mekanisme hukuman ini bisa memicu ya semacam rantai kehancuran ekonomi? Prosesnya, brutal banget. Gini, langkah pertama, ada negara beli energi Rusia. Langkah kedua, Amerika langsung nampar mereka pakai tarif 500%. Terus, langkah ketiga, produk mereka, apapun itu, jadi super mahal, mustahil buat dijual di pasar Amerika. Hasil akhirnya? Ya udah, ekonomi dan ekspor mereka hancur lebur. Dan jangan salah ya, ini emang dirancang buat nekan. Salah satu pendukungnya, Senator Lindsey Graham, bahkan nyebut ini alat tekanan paling keras. Jadi tujuannya itu memaksa, bukan lagi negosiasi. Kita sampai di bagian kelima, perang ekonomi dimulai. Di mata para analis, ini tuh udah bukan lagi soal kebijakan. Ini udah jadi medan perang yang baru. Para analis ngasih peringatan nih, apa yang kita lihat ini bukan cuma perpanjangan sanksi biasa. Kata mereka, Amerika Serikat itu sebenarnya lagi memperluas konflik Ukraina ke sebuah medan perang yang benar-benar baru. Perdagangan global. Dan pesertanya? Ya, seluruh dunia. Nah, disinilah inti masalahnya. Tarif 500% ini bukan cuma soal kebijakan dagang. Ini tuh pesan politik. Tujuannya bukan cuma ngurusin penjualan minyak, tapi ini adalah sebuah deklarasi, sebuah cara untuk menegaskan lagi dominasi ekonomi Amerika di panggung dunia. Dan ini semua ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang kayaknya perlu kita renungin bareng-bareng. Kalau kebijakan ekonomi udah jadi senjata geopolitik dan perdagangan global jadi medan perangnya, siapa sih yang benar-benar kalah? Siapa korban sesungguhnya? Ini pertanyaan yang dampaknya mungkin banget bakal kita semua rasain.